Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin. Teman-teman bisa panggil saya Jai ataupun Enal atau panggilan yang lainnya. Yang penting doanya bagi suku saya. Ya. Oke guys, untuk hari ini sebetulnya saya tidak sendiri ya, meskipun di sini belum ada siapa-siapa. Tapi saya akan ngobrol dengan orang yang luar biasa ya. Sangat spesial mungkin di mata orang-orang yang menganggap beliau spesial, dan beliau juga adalah salah satu rekan saya dari mulai SMP, SMK juga, meskipun tidak satu sekolah tapi alhamdulillah hubungan temannya masih melekat sampai dengan hari ini. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, rupanya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan siapakah orang tersebut. Marilah kita panggil orangnya. Oke, selamat datang Kang Agung, apa kabar? Baik, Kang. Baik, Baik teman-teman, inilah orangnya yang tadi saya sampaikan ya. Beliau adalah salah satu rekan saya dari mulai kecil, sejak SMP alhamdulillah sudah kenal dekat dengan beliau. Dan sampai detik ini kita masih temenan ya? Masih temenan ya, alhamdulillah. Teman-teman, saya punya nama ya. Nama saya Agung Ramadan. Agung Ramadan. Alamat rumah. Yang Rumah. mau main boleh ke rumah deh. Nah, betul. Alamat tuh di Kampung Sukajaya Dangdut. Kampung Sukajaya Dangdut. Ini ada catatannya sih ya. Kampung Sukajaya Dangdut. Buat teman-teman barangkali ada yang mau silaturahmi ke rumahnya boleh ya. Banyak makanan kan? Oh, keutamaannya itu. Rangginang banyak. Rangginang banyak. Sekarang alamat gitu. Oh, alamat itu. Waduh, Iya, alamat itu. boleh, atau alamat email boleh lah, silakan. Alamat Buat dipromosikan IG. ke teman-teman. Alamat IG @agung_rkm. Agung_rkm ya. Oke, Email. Emailnya boleh? Email ada di IG. Cek aja ya teman-teman, Iya. di IG-nya ada. Oke. Ngapain aja nih selama di rumah aja? Di rumah, waduh, di rumah ya, sebagai laki-laki yang belum menikah. Belum menikah katanya guys. Jadi laki-laki rumah tangga. Laki-laki rumah tangga. Biasanya kegiatannya apa? Nyapu, Nyapu, ngepel. sini sana. Terus? Ya yang pasti sih kerja ya. Ya. Kalau Kang Diana kan lulusan aliyah jadi kuliah, kalau saya lulusan SMK jadi kerja gitu. Kerja. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Agung sekarang kerjanya di mana? Kerjanya di Parimia Bitcoin Subang. Wih, enggak tahu itu berapa tuh? Itu kayak klinik kecantikan buat teman-teman. Oh, klinik kecantikan guys. Iya. Ini sudah buat teman-teman yang suka dengan make up Iya, kayak betul. gitu ya. Banyak ya, lengkap ya. Banyak yang jerawat itu akhirnya datang aja ke klinik deh. Lokasinya di mana nih? Di Jalan Otista nomor 31. Jalan Otista nomor 31 Subang ya. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, bolehlah main-main ke Subang ya, ke Jalan Otista. Nanti ketemu saya. Oke, itu tadi ya untuk kegiatan dari Kang Agung ya. Tadi beres-beres. Pokoknya jadi laki-laki rumah tangga dulu ya untuk sekarang. Saya tahu Kang Agung itu dulu pernah menjadi ketua umum FKWS itu kan? Bukan saya yang tidak langsung. Nggak apa-apa. Oh iya betul. Kang Agung ini jadi dulunya itu pernah menjadi ketua umum Forum Komunikasi OSIS Subang. Jadi Kang Agung ini sangat aktif di dunia organisasi, terutamanya di OSIS ya. Nah itu ceritanya gimana Kang? Cerita ya. Awalnya tuh gimana? Cerita dulu tuh FKOS itu kan OSIS sesubang gitu. OSIS Subang. Hmm. Betul. Awalnya tuh ya singkat ceritanya ada acara musyawarah gitu. Ternyata langsung ada pemilihan ketua. Oh iya, ada pemilihan ketua umum ya waktu itu. Iya. Yang tempatnya di mana? Di SMA 1 Subang ya. SMA 1 Subang. Kebetulan dulu juga pas itu kayak nostalgia dulu kita sama Kang Jinal tuh SMP bareng. Oh iya, kita sudah SMP guys. Pas SMA pisah sekolah ditemukan lagi di SMA itu. SMA 1 untuk kumpul musyawarah pemilihan ketua umum FKOS dan Alhamdulillah. Betul. Ternyata setelah sekian lamanya kita tidak bertemu, akhirnya kita dipertemukan lagi di SMA 1 Subang dalam rangka pemilihan ketua umum FKWS. Tahun 2017 tuh selama setahun kebetulan banyak juga dari berbagai sekolah, kenal teman-teman baru ikutan FKWS, dan salah
maksudnya Kang Ginal, banyak juga teman-teman yang dulunya satu SMP termasuk Kang Ginal ikut bareng lagi. Untuk ikutan organisasi ini nggak usah ditanyakan apa manfaatnya, yang jelas sampai sekarang kita masih kenal dan masih selalu kenal gitu kan. Pengalaman sangat banyak, bikin acara ini, bikin acara itu, dan sampai sekarang alhamdulillah FKUS masih berjalan sekarang, Masih aktif ya? aktif, Masih aktif. generasi yang Ke keempat kalau sekarang, nggak salah, keempat ya kalau nggak salah. gimana nih perasaan Kang Agung serta harapannya Kang Agung ketika dulu Pak Agung duduk sebagai ketua umum organisasi Asusuban? Kan dulu ya, Iya. kan dulu perasaan sih senang ya, cuman dibalik kesenangan itu banyak hal yang jadi amanah buat Agung, buat teman-teman FKOS satu angkatan itu, supaya apa tujuan FKOS didirikan itu bisa dilaksanakan. Harapan waktu dulu sih FKOS kebetulan waktu itu mungkin pernah ceritanya tuh dulu pernah ada mati dan sekarang dibangkitkan kembali waktu 2017. Dulu itu sempat mati suri ya? Mati Mati suri. suri. Jadi waktu itu namanya direvitalisasi. Revitalisasi. Harapannya yang pasti tahun-tahun berikutnya selalu ada teman-teman yang bisa merasakan jadi anggota dan pengurus FKOS setiap tahun. FKOS dikenal banyak orang dan FKOS dapat menjadi organisasi yang bermanfaat. Nggak harus jadi orang yang pengen dikenal banyak orang jadi FKOS, Betul. tapi jadi orang lain yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang saya ketahui dulu itu memang tidak mudah ya untuk menjalankan roda organisasi FKOS ini, memang tidak mudah ya. Apalagi dulu yang sempat mati suri, sempat vakum, terus kita aktifkan kembali, itu seperti kita mengulang dari nol lagi. Betul nggak? Setuju banget. Gitu. Jadi apa sih kesulitan Kang Agung dulu ketika pertama mengaktifkan kembali forum komunikasi Asusuban ini sehingga sampai sekarang masih eksis? Kesulitan saya yakin Kang Ginal pun tahu. Betul. Ya, Tapi ini versi Kang Agung, versi saya versi gitu ya. Agung, ya. Versi kami, versi saya. Kesulitan yang pertama, ini pengalaman pertama Agung ikutan organisasi yang di luar sekolah. Luar sekolah dan Ya. cakupannya kabupaten. Cakupannya kabupaten. Yang pertama, kebetulan aku pun belum tahu banget daerah-daerah Subang tuh sebelah mana. Sampai ke pelosok negerinya belum tahu. Iya. Gitu. Sedangkan sebuah tuntutan ya, sebuah hal yang harus dilaksanakan. Kita harus kenal berbagai daerah di Subang, punya teman-teman banyak Subang di daerah Subang, kita harus ikut untuk terjun ke mereka, ke daerah-daerah. Apalagi itu beda sekolah nih, Iya. Pada saat beda sekolah kita komunikasi pun kebetulan emang waktu itu sulit. Dulu waktu sekolah aku nggak punya HP Android. Iya, Dan iya. FKOS. Ini informasi aja buat teman-teman ya. Dulu itu Kang Agung ketika menjadi ketua umum forum komunikasi Asusuban itu posisinya lagi nggak pegang HP ya. Betul. Nah, jadi betapa sulitnya dulu Kang Agung komunikasi dengan teman-teman yang lainnya, tapi alhamdulillahnya Kang Agung masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman meskipun belum sekolah ya. Dan pertama itu Kang Agung dulu punya HP-nya yang apa, yang cinitit ya, Terelik. yang HP cinitit ya, Iya. yang jadi bukan HP Android kayak yang lainnya. Jadi tapi alhamdulillah Kang Agung itu dulu komunikasinya masih lancar, meskipun ya berbeda dengan yang lain lah dari segi wallet handphonenya. Saya Betul. sangat salut kepada Kang Agung ya. Oke, saya pengen tahu nih, dulu itu Kang Agung ketika menjadi ketua umum forum komunikasi Asusuban, pelajaran apa yang paling diingat dan paling berharga bagi Aduh. Kang Agung? Banyak sih, Banyak. Salah satunya. Salah satu deh ya. Paling diinget tuh dulu pernah bikin acara di SMK 2. Di SMK 2. SMK itu acara lomba-lomba, terus termasuk juga acara pelatihan anggota Oh iya. FKOS. Di situ pembelajaran di acara itu paling diinget banget. Kebetulan waktu itu bikin acara banyak banget tamu undangan, sekolah juga banyak banget. Pembelajarannya mungkin bisa diaplikasikan teman-teman juga buat next generasi. Kalau kita bikin acara, kita harus persiapan maksimal supaya apapun resiko yang nanti akan terjadi di acaranya bisa kita backup, kita bisa tanggulangi. Dan waktu itu
pembelajaran banget, memang sedikit ada crash gitu lah, crash gitu kan. Karena kita kurang mempersiapkan, ada hal yang tidak dipersiapkan, jadi ada sebuah aspek kegiatan yang emang menjadi kita kelupaan, jadi acaranya tuh kurang oke ya, kurang maksimal ya. Berarti kalau misalkan saya simpulkan itu mengenai manajemen resikonya mungkin ya. Ya betul. Jadi ketika kita hendak menyelenggarakan event ya, kita juga perlu memperhatikan hal-hal terkecil ya. Betul. Sampai sedetail mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang tanpa kita duga sebelumnya ya, dan itu akan sedikit menimbulkan kesan yang jelek juga terhadap kita ya. Nah, ini juga pembelajaran buat teman-teman nih, terutama teman-teman yang sering menyelenggarakan event ya, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah ya. Ini mungkin membantu teman-teman ya. Nah, selain di FKS juga Kak Agung dulu aktif di Forum OSIS Jawa Barat ya. Nah, ini informasi ini teman-teman ya. Jadi ada forum daerah, kalau di Subang itu namanya Forum Komunikasi Subang, dan di Jawa Barat juga itu namanya Forum OSIS Jawa Barat. Dan di sini Kak Agung dulu kan posisinya sebagai Ketua Umum FKS dan ikut juga di FOJB ya. Nah, ini bagaimana nih cara Kak Agung dulu membagi kesibukannya antara di FKS di Subang dengan kegiatan di Provinsi Jawa Barat di FOJB? Membagi waktunya, Iya betul. dulu ikutan FOS, FOJB, sekolah juga belajar, di rumah juga belajar gitu ya. Iya. Banyak kegiatan setiap harinya. Metode yang Agung lakukan dulu itu yang pasti saat kita ikut acara tersebut, apa yang diundang, apa yang dilakukan acara-acaranya kita harus maksimal. Walaupun waktu cuma sejam, kan acara FOS sebenarnya ada 5 jam. Kita cuma bisa ikut 1 jam dan izin untuk ikut acara lain. Kita harus maksimalkan 1 jam itu. Oh iya. Kalau saya perhatikan itu udah kayak pejabat ya. Jadi banyak kegiatan nih, banyak event di mana-mana. Kita harus bisa menghadirinya gitu ya. 1 jam di kegiatan ini, 1 jam lagi di kegiatannya satunya lagi, 1 jam lagi di kegiatan yang berbeda. Itu udah kayak pejabat Pak. Luar biasa sekali teman yang satu ini ya. Event tapi bisa aktivis semuanya ya. Itu resiko sebagai aktivis ya, terutama di organisasi. Apalagi ini meskipun di organisasi yang masih tataran siswa ya, pelajar, tapi alhamdulillah eksistensinya memang sudah dikenal sampai ke dengan tingkat provinsi bahkan tingkat nasional juga. Oke, selanjutnya nih buat Kak Agung barangkali punya pesan nih khusus buat teman-teman kita, khususnya buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten Subang dan mungkin buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Gimana pesan dari Kak Agung? Pesan nih buat teman-teman ya. Sekarang tuh anak-anak muda tuh paling yang Agung perhatikan tuh sering banget pakai gadget setiap detik, setiap menit gitu ya. Kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun, gadget selalu ada di tangan. Ya, pesannya bukannya nggak boleh untuk selalu memegang HP, tapi Agung takutnya teman-teman anak-anak muda ini malah jadi bukan generasi yang bakal mengganti orang-orang sukses nanti. HP boleh kita pegang selalu, tapi kita harus tahu waktu, kewajiban kita masih banyak yang lain. Nah, mohon maaf nih teman-teman karena sebagian videonya ternyata hilang dan kemarin ternyata hapus, jadi mohon maaf tidak sampai selesai. Sebetulnya itu juga sudah di penghujung video sih, cuma ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Saya pun tidak memaksa teman-teman buat like, comment, and subscribe video saya, akan tetapi teman-teman cukup mendoakan saya, mudah-mudahan saya tetap sehat dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.